Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Istiqomah dari Prodi Akuntansi Reguler Plus. Saya di sini akan mempresentasikan pada mata kuliah Emotional Intelligence untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester 1. Di sini yang saya bahas mengenai Emotional Intelligence adalah pengertian kecerdasan emosional. Ada beberapa tokoh yang mengemukakan tentang teori kecerdasan emosional, antara lain Mayer dan Salovey dan Daniel Goleman. Salovey dan Mayer mendefinisikan kecerdasan emosional atau yang sering disebut IQ sebagai himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial, yang melibatkan kemampuan pada orang lain memilah-milah semuanya dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan. Menurut Goleman, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan intelijensi atau to manage our emotional life with intelligence, menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya, atau the appropriateness of emotion and its expression, melalui keterampilan, kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal adalah apa yang ada dalam diri individu yang mempengaruhi kecerdasan emosinya. Faktor internal ini memiliki dua sumber, yaitu segi jasmani dan segi psikologis. Segi jasmani adalah faktor fisik dan kesehatan individu. Apabila fisik dan kesehatan seseorang dapat terganggu, dapat dimungkinkan mempengaruhi proses kecerdasan emosinya. Segi psikologis mencakup di dalamnya pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir, dan motivasi. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah stimulus dan lingkungan di mana kecerdasan emosi berlangsung. Faktor eksternal meliputi stimulus itu sendiri. Kejenian stimulus ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam memperlakukan kecerdasan emosi tanpa distorsi. Dan yang kedua, ada lingkungan atau situasi khususnya yang melatar belakangi proses kecerdasan emosi. Objek lingkungan yang melatar belakangi merupakan kebulatan yang sangat sulit dipisahkan. Yang kedua, ada cara meningkatkan kecerdasan emosional. Yang pertama, ada membaca situasi. Dengan memperhatikan situasi sekitar, kita akan mengetahui apa yang harus dilakukan. Yang kedua, ada mendengarkan dan menyimak lawan bicara. Dengan kita mendengarkan dan simak pembicaraan orang lain dan masuk dari lawan bicara agar tidak terjadi salah paham serta dapat menjaga hubungan yang baik antar lawan bicara kita. Yang ketiga, siap berkomunikasi. Nah, jika terjadi suatu masalah, bicarakanlah agar kita tidak terjadi salah paham. Dan yang keempat, tak usah takut ditolak. Karena setiap usaha terdapat dua kemungkinan, diterima atau ditolak. Jadi, siapkan diri dan jangan takut ditolak. Yang kelima, ada mencoba berempati. IQ tinggi biasanya didapati pada orang-orang yang mampu berempati atau bisa mengerti situasi yang dihadapi oleh orang lain. Yang keenam, ada pandai memilih prioritas. Ini perlu agar bisa memilih pekerjaan apa yang mendesak dan apa yang bisa ditunda. Yang ketujuh, ada siap mental. Di situasi apapun yang akan kita hadapi, kita harus menyiapkan mental sebelum kita mengerjakan sesuatu. Yang kedelapan, ada ungkapkan lewat kata-kata. Kata-kata maksud dan keinginan dengan jelas yang baik agar dapat saling mengerti. Yang kesembilan, bersikap rasional. Kecerdasan emosi ini berhubungan dengan perasaan namun tetap berpikir rasional. Yang kesepuluh, ada fokus. Intinya, konsentrasikan diri pada satu masalah yang perlu mendapat perhatian. Jangan memaksa diri untuk melakukan kesalahan dalam 4-5 masalah secara bersamaan. Di sini ada Goleman yang menggambarkan kecerdasan emosi dalam 5 aspek kemampuan utama, yaitu mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, dan membina hubungan. Ciri-ciri kecerdasan emosi tinggi dan rendah.
Kecerdasan emosi tinggi ini yaitu mampu mengendalikan perasaan marah, tidak agresif, dan memiliki kesabaran, memikirkan akibat sebelum bertindak, berusaha, dan mempunyai daya tahan untuk mencapai suatu tujuan hidupnya, dan menyadari perasaan diri sendiri maupun orang lain, dapat berempati pada orang lain, dapat mengendalikan mood atau perasaan negatif, memiliki konsep diri yang positif, mudah menjalin persahabatan dengan orang lain, mahir berkomunikasi, dan dapat menyelesaikan konflik sosial yang secara damai. Ada juga kecerdasan emosi rendah yaitu yang bertindak mengikuti perasaan tanpa memikirkan akibatnya. Pemarah, bertindak agresif, dan tidak sabar, memiliki tujuan hidup dan cita-cita yang tidak jelas, mudah putus asa, kurang peka terhadap perasaan diri sendiri maupun orang lain, tidak dapat mengendalikan perasaan dan mood yang negatif, mudah terpengaruh oleh perasaan negatif, memiliki konsep diri yang negatif, tidak mampu menjalin persahabatan yang baik dengan orang lain, tidak mampu berkomunikasi dengan baik, dan menyelesaikan konflik sosial dengan kekerasan. Dan cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih buat Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.